Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah Al-Huda, NIM 183141037 dari PGMI 6D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring dan Kemampuan Kognitif Siswa terhadap Mata Pelajaran Matematika. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Melatar belakangi masalah ialah matematika termasuk dalam mata pelajaran tersulit untuk siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah. Hal ini merupakan masalah apalagi disajikan dalam bentuk pembelajaran daring. Siswa tidak memahami dengan baik materi yang telah disampaikan oleh guru sehingga siswa menjadi kesulitan bertanya dan mendapatkan pembenaran dari materi pembelajaran matematika tersebut. Kemudian, dari sebab kesenjangan pembelajaran daring tersebut berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami pelajaran matematika. Identifikasi masalahnya yaitu beberapa siswa kelas 6 tidak antusias dalam pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika. Yang kedua, beberapa siswa kelas 6 tidak berkomunikasi atau melakukan tanya jawab atau keaktifan di kelas dengan baik pada pembelajaran daring, yakni dengan temannya maupun guru mata pelajaran matematika. Yang ketiga yaitu beberapa siswa kelas 6 merasa kesulitan dalam memahami materi pada mata pelajaran matematika selama pembelajaran daring berlangsung. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini ialah membatasi permasalahan pada kemampuan hanya dalam kemampuan kognitif siswa kelas 6 pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika kelas 6 di SDN 1 Pecahan Kartosuro tahun ajaran 2020-2021. Rumusan masalahnya ialah bagaimana karakteristik siswa dalam menghadapi dan menjalani pembelajaran daring, bagaimana kemampuan kognitif siswa, bagaimana tanggapan dan penilaian siswa terhadap mata pelajaran matematika daring, apakah ada pengaruh penerapan pembelajaran daring dengan mata pelajaran matematika, apakah ada pengaruh pada kemampuan kognitif siswa dengan mata pelajaran matematika, dan apakah ada pengaruh yang terjadi secara bersamaan antara pembelajaran daring dan kemampuan kognitif siswa terhadap mata pelajaran matematika. Kemudian tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Manfaat penelitian ini sebagai bahan acuan untuk meneliti tentang permasalahan dalam pendidikan saat ini, yakni tertuju pada pengaruh pembelajaran daring dan kemampuan kognitif siswa terhadap mata pelajaran matematika. Kemudian pada bab 2 kajian teori terdapat 3 pembahasan. Pada pembelajaran daring ini kita telah alami dalam kehidupan pendidikan kita saat ini, yakni dilakukan belajar mengajar secara virtual melalui tim virtual maupun melalui video pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran daring ini pelaksanaannya kita memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan yang terjadi dan juga berbagai macam kendala antara siswa maupun juga para pendidik. Kemudian adapun dalam kemampuan kognitif siswa yakni ditetapkan pada taksonomi Bloom, yakni ada 6 tahapan pada kemampuan kognitif siswa, yakni mengingat materi, memahami materi, mengaplikasikan materi dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis materi, mengevaluasi, dan yang terakhir menciptakan suatu proyek yang berkaitan dengan materi tersebut. Dan yang terakhir ada pembelajaran matematika, yakni pembelajaran yang bagi setiap orang itu kayak melalui penghitungan, penjumlahan, pengurangan, dan juga melalui konsep-konsep seperti bangun datar, bangun ruang, yang menurut beberapa siswa itu sulit karena itu adalah ilmu yang abstrak. Dalam cara penghitungannya pun butuh sebuah media pembelajaran dan juga hanya bisa dihitung dengan penalaran yang tinggi. Kemudian pada bab selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Saya menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode kuesioner korelasi. Tempat dan waktu penelitian saya di SDN 1 Pujangan Kartosuro, dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021. Pada kerangka berpikir itu ada X1. X1 ini adalah pembelajaran daring. Nah, X1 ini berhubungan
terhadap Y, yakni mata pelajaran matematika. Sedangkan yang X2 ini adalah X2 terhadap Y, yakni hubungan antara kemampuan kognitif siswa terhadap mata pelajaran matematika. Sedangkan yang menjadi hubungan antara ketiga variabel ini yakni X1 dan X2 berhubungan dengan Y, yakni hubungan antara pembelajaran daring dan kemampuan kognitif siswa dengan mata pelajaran matematika. Nah, di sini kita akan menganalisis hipotesis HO-nya, yakni tidak adanya hubungan yang signifikan antara pembelajaran daring dan kemampuan kognitif siswa terhadap mata pelajaran matematika, atau HA, yang adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pembelajaran daring dan kemampuan kognitif siswa terhadap mata pelajaran matematika. Kemudian ada populasi dan sampel. Nah, populasinya di sini berasal dari seluruh siswa kelas 6, yakni di sini kita memiliki 3 kelas, ada 6A, 6B, dan 6C. Nah, sampel yang diambil ialah 100 siswa yang dipilih secara acak dari 3 kelas tersebut. Teknik pengumpulan data yang saya pakai adalah teknik pengumpulan data kuesioner korelasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang saya pakai adalah statistik deskriptif. Yang terakhir yaitu ada bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil dan pembahasan ini saya akan membahas hasil dari kuesioner saya. Pada yang pertama yaitu pada pertanyaan pembelajaran daring ini, beberapa siswa mengalami tingkat kepuasan dalam pembelajaran daring itu mereka kurang bersemangat, kurang memahami materi, cukup dalam berkomunikasi dan berinteraksi, serta kesulitan dalam mengerjakan tugas mandiri juga mereka kurang gitu. Tetapi di sisi lain juga ada beberapa anak yang merasa baik untuk menyikapi pembelajaran daring yang diterapkan oleh SDN 1 Pecahan Kartosuro ini. Kemudian pada kemampuan kognitif siswa pada pembelajaran matematika, saya menggunakan semantik diferensial, yakni pada tahapan sangat sulit, netral, mudah, sangat mudah. Pada kemampuan mengingat materi, siswa sangat mudah dalam mengingat materi yang disampaikan secara daring atau online, dalam memahami materi juga. Namun dalam menerapkan materi pada kehidupan sehari-hari mereka netral. Jadi ada yang mudah, ada yang sulit, mungkin karena mereka hanya diberikan materi secara virtual gitu, tidak secara kontekstual. Kemudian dalam menganalisis materi mereka masih beberapa ada yang mengalami kesulitan, mengevaluasi juga, dan dalam menciptakan produk dari materi yang dipelajari juga beberapa ada yang kesulitan, ada juga yang mudah dalam menciptakan produk tersebut karena sudah dicontohkan oleh guru melalui virtual atau daring. Kemudian dalam mata pelajaran matematika, beberapa siswa sangat setuju untuk mengikuti pembelajaran matematika secara online karena pembelajaran yang disampaikan oleh guru menyenangkan. Namun ada beberapa juga yang sangat tidak setuju dikarenakan mereka memiliki kemampuan kognitif yang kurang dan juga kesulitan dalam mengikuti pembelajaran matematika secara daring ini. Presensi setiap jam pelajaran berlangsung, ada yang sangat setuju dan setuju. Mungkin yang tidak setuju ini karena jangkauan internetnya kurang atau fasilitasnya masih belum memadai seperti handphone ataupun kuota internet yang diberikan dari pemerintah. Kemudian beberapa siswa sudah mulai aktif dan berkomunikasi dengan baik ketika siswa tidak memahami suatu materi tersebut, dan mereka beberapa berani dalam bertanya. Kemudian menyerahkan tugas tepat pada waktunya. Kemudian mencatat materi-materi yang diberikan oleh
guru dengan rapi di buku tulisnya. Mungkin beberapa ada yang belum atau sangat tidak setuju karena dengan adanya virtual daring pembelajaran daring ini kan diberikan secara langsung ya, terus juga kadang ada yang koneksinya kurang, jadinya dia kesulitan dalam mencatat informasi ataupun materi yang sedang dijelaskan oleh guru. Kemudian beberapa siswa sangat setuju untuk diskusi mengenai materi matematika bersama teman-temannya. Beberapa siswa juga bisa memahami materi mengenai sifat dan ciri-ciri bangun ruang kubus dan dapat memahami sifat dan ciri-ciri bangun ruang balok dan bangun ruang tabung. Beberapa siswa juga dapat menghitung luas dan volume bangun ruang, yakni bangun ruang kubus, balok, dan juga tabung dengan sangat baik. Saya rasa dalam pembelajaran daring ini di pembelajaran matematika ini lebih banyak manfaatnya juga kan, karena kita berada di era milenial dan juga semakin seiring berkembangnya ilmu teknologi, maka adanya pembelajaran daring ini sangat sambil belajar kita sebagai guru maupun siswa dalam mengembangkan ilmu komunikasi dan juga teknologi yang ada sekarang seperti handphone ataupun laptop yang biasanya kita hanya gunakan sebagai media komunikasi, sekarang bisa kita gunakan sebagai media sarana pendidikan di sekolah. Mungkin ada beberapa siswa yang masih memiliki kendala dalam menerima maupun keterbatasan fasilitas yang menjadikan siswa kurangnya memahami dalam pelajaran matematika ini. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.